Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali dalam siaran rohani Pemasih Media untuk Sabat yang keempat di triwulan yang kedua di tahun 2025. Dengan doa dan harapan agar Anda yang sedang menonton siaran ini, Anda dalam keadaan sehat walafiat dan kita tetap berjuang bertahan di dalam iman percaya kami berjalan terus bersama dengan Yesus. Saudara dan saudari, pada Sabat ini sebenarnya saya tidak menerima sebarang rakaman, khotbah ataupun renungan untuk saya siarkan di siaran rohani Pemasih Media. Karena saya tidak mau siaran ini kosong pada Sabat ini, maka saya akan menyampaikan satu firman Tuhan, renungan buat kita semua. Dan ketika saya membuat rakaman ini pada petang Jumat hari ini hari Jumat dan sebentar lagi hari Sabat menjelang tiba. Dan sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang penuh kuasa dan penuh kemuliaan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada Sabat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menjaga kami satu persatu dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami, sehingga kami ada peluang lagi untuk mendekatkan hati kami, kehidupan kami kepada hadirat Tuhan, agar kami ini akan menjadi lebih baik di dalam tangan Tuhan, agar kami dapat terus mengandalkan Engkau, menyerahkan kehidupan kami hanya kepada tangan Tuhan sahaja. Terima kasih ya Tuhan dengan segala kebaikan-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami nikmati ini akan menjadi kekuatan iman percaya kami. Tak kalah bagaimana kami bersyukur dan bergembira, kami dapat melewati badai kehidupan dalam kehidupan kami dengan bersandarkan dengan satu nama yang agung, yaitu Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dan juru selamat kami semua. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Pemasih Media, reach the world. Sekali lagi selamat hari Sabat saya ucapkan kepada kita semua. Firman Tuhan yang saya ingin kongsikan buat kita pada Sabat ini adalah bertahan di tengah badai kehidupan. Saudara dan saudari, saya memikirkan apakah renungan saya ingin kongsikan buat kita semua pada Sabat ini, karena kebetulan tidak ada rakaman yang saya terima untuk disiarkan. Maka kebetulan ada beberapa kesulitan yang saya alami pada minggu ini. Dan saya merasakan bahwa saya perlu mengungsikan untuk kita semua. Kongsikan kepada kita semua apakah perasaan saya tak kala saya menghadapi tantangan-tantangan badai kehidupan yang berlaku dalam hidup saya dan hidup kita semua. Saudara-saudari, di saat saya menghadapi tantangan masalah besar dalam hidup saya melihat bahwa jika saya tidak melupakan Tuhan, saya akan merasakan bahwa masalah itu akan semakin besar dan semakin besar. Saudara, di saat saya berpikir, di saat kita sama-sama merasakan bahwa harus kita meminta pertolongan kepada Tuhan, harus bertenang dan meminta pertolongan dengan Tuhan, maka masalah kita itu akan semakin kecil dan Tuhanlah yang sedang diperbesarkan. Saudara, biarlah masalah yang kita hadapi pada saat ini akan menjadi semakin kecil karena Tuhan Yesus sedang diperbesarkan di dalam kehidupan dalam hati kita. Saudara, bagaimana kita bertahan di saat kita menghadapi suatu tantangan hidup yang begitu sulit dan begitu berat kita sedang alami dalam kehidupan ini? Saya percaya setiap satu kita punya pengalaman bagaimana tantangan masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan kita secara pribadi telah menghambat, telah menghimpit, telah menyebabkan kita merasa begitu bersedih, begitu berduka cita. Tidak mudah sebenarnya. Apatah lagi di saat kita menghadapi situasi yang sangat besar, yang sangat sukar dalam hidup kita. Sepertinya kita berada dengan sebuah sampan di tengah lautan yang luas, dan tak kala itu badai gelombang sedang berlaku di sekeliling kita dengan puputan angin yang sedang bertiup memukul perahu kita. Dan kita melihat sekeliling kita, tidak boleh melihat mana daratan, di mana pertolongan yang dapat kita perolehi.
Saudara, semua arah seolah-olahnya sepertinya tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita pada saat ini. Dalam situasi seperti ini, biasanya keputusan termudah yang akan kita ambil adalah menyerah saja. Namun, meskipun sulit saudara dan saudari, kita harus bertahan. Seperti firman Tuhan yang saya kongsikan, bertahan saja di tengah badai kehidupan ini. Di masa yang sulit-sulit ini, apa yang harus kita lakukan adalah bertahan. Bertahan sehingga kan kita melihat cahaya, titik cahaya kemenangan yang sedang menyuluh ke dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus menang di atas segala keraguan, di atas segala keputusasaan yang sedang kita lewati pada saat ini. Nah, bagaimana kita perlu bertahan? Namun sebelum itu, untuk Sabat ini, saya akan membawakan 3 buah lagu untuk saya siarkan bersama dengan renungan yang saya sampaikan pada Sabat ini. Dan semua lagu yang saya siarkan ini merupakan lagu yang dinyanyikan semasa sambutan Hari Wanita Sedunia yang diadakan di Gereja SD Puhus dalam daerah kependetaan Gaya Ratau di dalam Sabah Mission. Mari kita menikmati lagu yang pertama. Mungkin lagu ini juga sesuai dengan apa yang saya bawakan untuk kita semua. Lagu ini bertajuk Aku Pernah Hilang. Ya, siapa yang pernah hilang? Di saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kita juga pernah hilang karena masalah yang kita hadapi ini mungkin kita tidak boleh tanggung di dalam kehidupan kita. Nah, lagu ini disampaikan oleh keluarga Elda Meldigara. Elda Meldigara bersama dengan 3 orang anak lelakinya yang disampaikan secara akapela. Ya, di antara lirik lagu ini mengatakan, Yesus dengar suaramu. Yesus mendengar suara kita. Yesus menjaga kita di saat kita berduka. Sekarang, dalam lagu ini mengatakan, firman Tuhan melalui lagu ini mengatakan, sekarang mari kita ceritakan kepada Yesus segala kesusahan kita. Bila kita berdoa, Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Tak kala saya menghadapi kesulitan pada minggu ini, saya berdoa, Tuhan tolong hamba ini. Dan saya percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya. Tuhan tidak juga pernah meninggalkan Anda yang sedang menonton siaran ini. Biarlah masalah kita akan menjadi kecil, tetapi Yesus yang sedang diperbesarkan di dalam kehidupan kita. Ayo, kita menikmati lagu yang pertama, Aku Pernah Hilang, daripada keluarga Elda Meldigara. Saya mempersilakan. Aku pernah hilang, Yesus menemukan, terang kecil dari surga terangi aku. Cintanya padaku, Dia tulis namaku, karena cintanya jadikanku miliknya. Sekarang mari ceritakan padanya cerita segala kesusahanmu. Dia dengar suaramu, Dia akan jawab semua. Sekarang bila kau akan berdoa, tentu sinar api kecil nyala. Engkau jadi benar bila cerita padanya. Ku takut dan bimbang, hatiku berduka, dan Yesus sahabatku menjaga aku. Berdoa padanya, Dia tahu keperluanmu. Kau jadi benar bila cerita padanya. Sekarang mari ceritakan padanya cerita segala kesusahanmu. Dia dengar suaramu, Dia akan jawab semua. Sekarang bila kau akan
kepadanya. Sekarang Mari ceritakan padanya cerita segala kesusahanmu. Dia Dengar suaramu, Dia akan jawab semua. sekarang Bila kau akan berdoa, tentu sinar api kecil nyala. engkau Jadi benar bila cerita padanya. Baiklah. Tahun yang begitu mencabar buat kita. Sudah pastinya ada tahun di mana pada tahun 2021 COVID-19 telah melanda seluruh dunia. Saudara dan saudari, pastinya ramai di antara kita yang telah terkesan dengan penularan COVID-19 ini. Saya percaya mungkin Anda, mungkin keluarga kita, mungkin sahabat yang kita kenali, mereka telah kehilangan sumber pendapatan semasa kesusahan penularan COVID-19 pada tahun 2021. Saudara, ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai juga yang terpaksa meminta-minta untuk meneruskan kehidupan, untuk mencari, membeli makanan. Saudara, saudari, saya percaya pada saat COVID-19 ini ramai yang mengangkat bendera putih. Yang kita tahu ramai juga yang memilih untuk membunuh diri karena sudah cukup tertekan dengan masalah, dengan badai kehidupan yang sedang melanda dalam kehidupan manusia. Saudara, inilah kesulitan yang kita sedang hadapi pada masa tersebut, ya. Dan syukur sekali kita telah berjaya melewati masa penularan COVID-19 ini di tempat kita sendiri. Dan kita bersyukur pada saat ini kita sudah bebas daripada COVID-19. Namun saudara, dunia ini bukan tempat yang nyaman buat kita semua. Dunia ini bukan tempat yang aman buat kita semua. Sepertinya di saat saya menghadapi kesulitan pada minggu ini, pada minggu sebelumnya, saya tersenyum dan bergembira. Namun, putaran hidup saudara sedang ligat berputar. Di saat kita berada di atas, di saat kita merasakan segala berkecukupan, suatu ketika nanti kita akan merasa kita pula yang berada di bawah roda kehidupan ini. Di saat inilah, mampukah kita bertahan untuk meneruskan kehidupan ini? Saudara, bagaimana sebenarnya kita mau menghadapi musim-musim kehidupan kita yang penuh dengan masalah ini? Dan saya ingin kongsikan, membawa kita kepada firman Tuhan pada sabat ini. Antara langkah yang mana kita harus ambil untuk berada di tengah-tengah badai kehidupan ini. Saudara, ada satu kekuatan yang melampaui kemampuan kita sebagai manusia biasa. Kekuatan itu adalah sumbernya ada daripada Tuhan. Tuhan adalah jawaban bagi setiap ketidakmampuan kita. Tuhan adalah jawaban bagi setiap keputusasaan kita. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita melihat teriknya cahaya mentari. Kita melihat cerahnya mentari. Tapi kita tidak tahu pada sebelah petangnya kita mungkin menghadapi puputan angin ribut dalam kehidupan kita. Saudara,
Haruskah kita berterus-terusan merasa khawatir dalam kehidupan kita? Haruskah saya terus memikirkan masalah-masalah saya seolah-olah tidak Tuhan yang sedang mau menolong saya? Seperti saya katakan, saya menghadapi kesulitan, saya tidak malu berkongsikan. Saya ada kesulitan pada minggu ini. Dan karena itulah yang mendorong saya untuk berkongsi firman Tuhan ini kepada saudara dan saudari pada sabat ini. Kalau saya terus memikirkan hanya kesulitan, kesusahan, masalah yang memenuhi ruang lingkup pemikiran saya, seolah-olah saya katakan tadi, masalah saya itu adalah lebih besar daripada pertolongan Tuhan. Ya, haruskah kita menyerah dalam putus asa kita? Dan selayakkah kita hanya berserah saja? Saudara dan saudari, di dalam Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya percaya dalam kesulitan yang saya hadapi pada saat ini, saya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan untuk menjadi goyah. Inilah kuncinya, yaitu kita menyerahkan segala kekhawatiran kita hanya pada tangan Tuhan yang memegang kita, yang memberi kita kekuatan, saudara dan saudari. Tuhan akan bertindak, Dia akan memelihara kehidupan kita. Saudara, sebelum saya meneruskan firman Tuhan pada sabat ini, saya mau membawa Anda semua dalam satu lagi lagu. Lagu ini dinyanyikan oleh pelayanan wanita Gereja Kitompo dan juga company Kitagas, ya, gabungan, dan saya tidak tahu apakah tajuk lagu ini. Namun, sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan dalam firman Tuhan pada sabat ini, antara lirik lagu ini menyatakan, dengar suara Yesus. Dengar suara Yesus yang sebenarnya sedia membantu kita. Dengar suara Yesus yang sedia memberi jawaban. Demikian kita menghayati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui lagu yang disampaikan oleh pelayanan wanita daripada Gereja Kitompo dan juga gabungan Gereja Kitagas. Saya mempersilakan. Siapa yang mau
amin dengan lagu yang sudah kita nikmati tadi. Saudara, saat ombak badai yang sedang melambung di dalam kehidupan kita, yang sedang berada di hadapan mata kita, saudara, bagaimana kita mau menghadapi itu, saudara dan saudari? Ya, di saat begitu besarnya, begitu tingginya gelombang badai kehidupan di hadapan kita, mungkin itu akan menggoda kita untuk mengatakan, sudahlah. Maka kita pun berhenti untuk berusaha. Saat seolah-olahnya seperti tidak ada harapan lagi yang kita temui di dalam segala masalah yang kita hadapi. Pertanyaannya, haruskah kita berhenti? Haruskah kita tidak melakukan apapun di dalam masalah yang kita sedang hadapi? Sedangkan begitu mudah sebenarnya kita mengambil satu tindakan, yaitu duduk dan berdoa kepada Tuhan. Duduk bertenang dan beritahu kepada Tuhan apa gelombang, apa badai yang sedang ada di dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Seorang yang sedang berjuang, seorang pejuang tidak akan dapat memperolehi piala kemenangan jika berhenti untuk berjuang. Seorang pendaki tidak akan mampu memacakkan bendera di puncak tertinggi jika dia berhenti untuk meneruskan langkah pendakian, saudara dan saudari. Jadi, apakah sikap yang harus kita teladani di sini adalah kita harus terus berjuang untuk menjalani hidup ini. Saya menghadapi masalah dan saya katakan, saya harus berjuang untuk berhadapan dengan tembok masalah ini. Saudara, jangan biarkan segala badai kehidupan, segala masalah, segala hambatan yang menghalang langkah kita ini membuatkan langkah kita mati, membuatkan langkah kita, langkah iman kita juga terhenti, saudara dan saudari. Seolah-olahnya tiada Tuhan yang boleh menolong kita. Seolah-olahnya kita lupa bahwa ada Tuhan yang boleh menolong kita. Saudara, mari kita berhenti sejenak, berdoa dan berkata kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan selanjutnya kita bertindak. Ya, kita harus melakukan perbuatan tindakan kita dengan iman kita kepada Tuhan. Kita perlu berusaha, saudara, walaupun besarnya masalah yang kita hadapi. Kita jangan berputus asa, saudara, walaupun terlalu tingginya tembok yang sedang kita lewati. Mari kita terus berada di dalam kendali Tuhan untuk menghadapi masalah kita. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehinya. Mari kita mempertahankan iman kita. Jangan biarkan masalah, tentangan, yang hambatan yang sedang kita hadapi saat ini itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Berhenti akan membuat kita ditelan oleh badai kehidupan. Kita berhenti mengayuh, itu membuatkan kita ditenggelami oleh gelombang kehidupan kita. Mari kita terus bertahan di tengah badai kehidupan ini untuk membuatkan kita boleh menyelamatkan diri daripada tsunami ataupun tsunami masalah yang sedang melanda kehidupan kita. Ombak di kiri kanan, depan belakang sudah pastinya menyesakkan kita. Tapi sebentar bertenang dan berdoa kepada Tuhan. Mintalah kekuatan. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita semua. Saudara-saudari,
Poin terakhir yang saya kongsikan kepada kita di dalam renungan pada Sabat ini adalah, di saat kita sudah menghadapi masalah, kita kena menjaga baik-baik hati kita. Jaga baik-baik perasaan kita. Izinkan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Saudara, saat kita menghadapi masalah, kita perlu tetap menjaga hati kita. Jangan biarkan hati kita ini terus merasa kita terluka. Bangkitlah daripada luka. Bangkitlah daripada kedukaan. Hari ini, di saat saya melontarkan firman ini, saya katakan kepada diri saya, Doni Marujil, bangkitlah daripada kedukaan. Bangkitlah daripada rasa keputusasaan. Karena Yesus ada. Yesus memberikan kita kekuatan untuk tetap bangkit daripada setiap masalah. Jagalah hati kita, saudara dan saudari. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancarnya kehidupan. Karena itu, katakan kepada hati kita, bertahanlah, Yesus ada. Bertahanlah, Tuhan kan ada. Suatu pengalaman yang begitu berharga. Memampukan kita keluar daripada badai kehidupan, menjadikan kita menjadi orang yang penuh dengan pengalaman. Seperti emas yang dibakar dengan api, menjadikan kita menjadi emas yang begitu tulen, menjadikan kita begitu anak Tuhan yang begitu tulen, yang sudah diuji dengan banyaknya badai kehidupan dalam kehidupan kita. Berserah terus kepada Tuhan. Katakan kepada diri, saya mau katakan kepada diri saya, bertahanlah, bertahanlah. Hadapi badai ini dengan tenang karena ada Yesus. Saudara, dari mana semua hal dalam hidup ini adalah dari pikiran kita. Kita kendali pikiran kita. Kita jaga hati kita dengan penuh waspada, seperti ayat dalam Amsal 4 ayat 23. Ketika keadaan sulit sudah berada dalam kehidupan kita, kita jaga baik-baik hati kita. Jangan biarkan gerbang hati kita ini digunakan oleh kuasa kegelapan untuk masuk dalam hidup hati kita, seolah-olahnya esok tidak ada lagi bagi kita. Seolah-olahnya tiada lagi sinar harapan. Lalu sehingga ada orang yang di saat merasa begitu putus asa, membunuh diri adalah jawabannya, adalah keputusannya. Melakukan tindakan yang tidak baik adalah keputusan bagi orang-orang yang merasakan bahwa tidak ada lagi harapan untuk keluar daripada setiap masalah. Mari kita bertahan, saudara dan saudari, di masa yang sulit. Memang bukan mudah, ya memang bukan mudah. Tetapi bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Badai akan datang menghampiri kehidupan kita secara pribadi. Badai akan datang menghampiri keluarga kita, menghampiri jemaat kita. Nah, di saat itulah kita perlu memilih, adakah kita mau berputus asa atau mau berpegang kepada Tuhan dan bertahan menghadapi badai di tengah-tengah badai kehidupan ini, saudara dan saudari. Saya sudah mengakhiri firman Tuhan pada Sabat ini, yaitu bertahan di tengah badai kehidupan. Mari kita bersama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita. Yesus akan memampukan kita, memberi kita kekuatan untuk keluar daripada segala tentangan-tentangan, segala masalah, segala badai kehidupan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kuatlah, bertahanlah. Saya mau katakan kepada diri saya, bertahanlah Doni, bertahanlah engkau, karena Tuhan ada.
Biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu motivasi buat kita semua. Marilah kita terus bersandar kepada Yesus sebagai kekuatan kita. Warna-warni kehidupan akan mendewasakan kita secara rohaninya. Kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita akan menjadi lebih berkualiti, menjadi emas tulin di dalam kerohanian. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, dan lagu yang terakhir yang akan saya bawakan lewat daripada siaran Mamasi Media pada Sabat ini, lagu yang terakhir adalah bertajuk Kalau Bukan Kasih. Kalau bukan kasih, Tuhan sudah memberikan kita kasih yang begitu besar. Yesus sebagai juru selamat penebus dosa kita. Yesus akan membawa kita keluar daripada lingkaran masalah yang kita sedang hadapi pada saat ini. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita, saudara dan saudari. Nah, apa yang saya ingin kongsikan sebelum kita mendengar lagu ini adalah lirik lagu ini. Yesus yang tinggalkan sorga menjadi manusia biasa. Dia mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa kita semua. Dia serahkan hidupnya untuk ganti kita semua. Kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, saudara, surga hanya cerita, tiada yang kurasa. Kalau bukan kasih, apalah maknanya hidup kita? Karena itu, mari kita mengatakan puji syukur, puji Tuhan, karena ada Yesus yang memberikan kasih-Nya yang tak ternilai. Saat ini, apa juga masalah kita, apa juga badai yang kita lewati pada saat ini, ingat, Yesus mengasihi kita semua. Kita nikmati lagu yang terakhir daripada Glorious Echo daripada Gereja SD Bundu Tahori semasa sambutan Hari Wanita Sedunia Wilayah 3 di Gereja SD Puhus pada Sabat lalu. Kita nikmati lagu yang terakhir ini. Pagi
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mau mengucap syukur dengan keagungan kasih-Mu, dengan pengorbanan-Mu yang tak ternilai harganya. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyadari Engkau begitu mengasihi kami semua. Kami begitu berharga di mata Engkau ya Tuhan. Karena tak kala kami menghadapi masalah di tengah-tengah badai kehidupan ini, kami percaya dan imani bahwa Engkau akan menjaga kami semua. Engkau akan mengangkat kami semua, memapa kami semua, memimpin kami semua keluar daripada badai masalah tantangan yang sedang kami lewati pada saat ini. Tuhan di sorga, saya mau berdoa untuk setiap penonton siaran ini yang sedang bergumul di dalam permasalahan kehidupan ini. Bantu mereka ya Tuhan, untuk mereka dapat bertahan dan akhirnya mereka dapat keluar daripada masalah di dunia ini dan menyadari bahwa Engkaulah yang telah membawa setiap satu kami keluar daripada masalah di dunia ini. Tuhan di sorga, dunia ini adalah tempat yang penuh dosa, penuh dengan kesakitan dan penderitaan. Kami rindukan sorga yang Engkau sudah janjikan. Karena itu biarlah di dalam hati kami adanya motivasi kami untuk terus bertahan dan bertahan hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, dengan masa dan waktu ini kami dapat terus menguatkan iman percaya kami untuk berjalan bersama Engkau sehingga Maranatha. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kita akan berjumpa lagi pada siaran Sabat depan, Sabat yang ke-5. Semoga akan ada rakaman, renungan, khotbah yang saya boleh terima untuk saya siarkan menjadi berkat buat kita semua. Semoga apa yang saya kongsikan buat kita semua pada Sabat ini menjadi kekuatan buat kita semua. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bantu hamba-Mu ini untuk keluar daripada badai kemelut masalah yang saya sedang hadapi. Terima kasih. Dengan kebersamaan kita dalam ruangan secara maya ini, kita akan jumpa lagi Sabat depan. Pemasih media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.